Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Hari ini kita kembali lagi belajar, yaitu tentang hak asasi manusia. Ya, di video ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kita akan lihat apa saja yang perlu kita pelajari dalam hak asasi manusia ini, dan diharapkan setelah belajar nanti kita akan dapat beberapa materi. Oke, mari laksanakan, kita dengar baik-baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajarannya, Ibu Guru kasih motivasi hidup, yaitu pertama, hari ini adalah kesempatan membangun hari esok. Yang kedua, masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini. Yang motivasi yang ketiga, yaitu hanya mereka yang berani gagal bisa mencapai sukses besar. Oke, semangat ya. Sudah Ibu Guru kasih motivasi hidup, jadi supaya kita semangat dalam belajar. Oke, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian tentang hak asasi manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan beberapa hal penting tentang piagam PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM. Keempat, menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia di lingkungan sekitarnya. Oke, sebelum kita masuk ini, kita masuk pengantar, yaitu bahwa ada satu penemu mengatakan, Platus pada 1195 sebelum Masehi mengatakan Homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lain. Manusia melihat tindakan penaklukan mengalahkan orang lain adalah sebuah kodrat. Kehidupan manusia layaknya kehidupan serigala yang selalu berusaha menerkam, merampas, menyakiti, merebut milik orang lain. Dalam sejarahnya telah terjadi banyak perang di dunia, baik antara negara, antara blok, juga perang saudara. Karena hal itu, maka muncul perjuangan menegakkan HAM yang didasari oleh hasrat kebersamaan untuk menghentikan segala pemerkosaan terhadap martabat manusia yang ditegaskan dalam pernyataan orang harus menjamin HAM dan jangan merampasnya. PBB terdorong dan mendeklarasikan piagam HAM di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Inilah latar belakang terjadinya penegakan HAM ya di dunia. Oke, kita masuk pengertian HAM. Untuk memahami arti HAM, kita lihat 3 fakta, yaitu pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau dirinya sendiri. Kedua, tidak ada bangsa di dunia yang rela dijajah bangsa lain. Yang ketiga, tidak ada seorang pun manusia ingin hidup sengsara. Nah, 3 hal ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki manusia agar manusia memiliki arah hidup dan menjadi manusia seutuhnya. Karena itu, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia sebagai manusia. HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak yang dimilikinya itu karena adalah manusia dan diperoleh sejak dibentuk dalam rahim ibunya. Atau dengan kata lain, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, langsung diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat manusia tersebut. Karena itu pula HAM itu suci dan mendasar. Ya, ciri-ciri HAM. Pertama, hakiki. Kedua, universal. Ketiga, tidak dapat dicabut. Keempat, tidak dapat dibagi. Macam-macam HAM. Pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi politik, ya, political rights. Yang ketiga, hak asasi hukum, legal equality rights. Keempat, hak asasi ekonomi, property rights. Nanti ada contoh-contohnya di bawahnya. Nanti dibaca pelan-pelan. Ya, macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak asasi peradilan, procedural right, yaitu hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dengan tata cara peradilan. Salah satu contohnya hak mendapati pembelaan hukum di pengadilan.
Yaitu contohnya nanti ada beberapa dilihat. Yang kedua tentang hak asasi sosial budaya, social cultural rights. Adapun hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial, contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan. Oke, nanti dilihat contohnya masing-masing. Oke, contoh-contoh pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia individu lainnya tanpa ada dasar atau alasan yang yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Oke, kita masuk kepada macam-macam pelanggaran HAM. Ada yang berat, contohnya yaitu genosida, pembunuhan massal atau pembantaian besaran yang sistematis pada suku bangsa atau satu suku dengan tujuan memusnahkan suku tersebut sehingga tidak ada lagi. Contohnya itu pembantaian 2 juta warga Kamboja. Pembantaian suku Tutsi yang menewaskan 800.000 orang dalam 100 hari. Pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar pada tahun 2016, 2017, 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu melarikan diri. Ya, jadi berikutnya perbudakan, pembunuhan, penganiayaan, kejahatan apartheid. Apartheid yaitu bentuk diskriminasi antar ras dengan menindas satu suku ras lainnya. Jadi contoh ini terjadi di Afrika pada tahun 1948 sampai 1990. Yang menolak ini adalah tokoh sangat terkenal yaitu Nelson Mandela. Ya, tadi contoh yang ya macam-macam pelanggaran HAM yang berat, sekarang yang ringan. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu pencurian, itu ringan ya, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang sifatnya ringan, menghalangi orang untuk beraspirasi. Oke? Ya, kita masuk sekarang pada piagam PBB tentang hak asasi manusia yang 10 Desember 1949 di Paris itu. PBB terdorong mendeklarasikan piagam hak asasi manusia tanggal 10 Desember bertepat di Paris itu, tujuannya untuk menghentikan pelecehan terhadap martabat manusia yang terjadi di berbagai negara. Ada 2 pokok penting, yang pertama asasi sipil dan politik, yang kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan hidup manusia. Oke, demikian. Oke, baik. Setelah materi Bu Guru jelaskan ini, kita ada diskusi bersama. Ada 4 soal diskusi ini yang harus kita kerjakan. Nanti kita bagi kelompoknya ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan beberapa hal penting piagam PBB tentang HAM. Ketiga yaitu menyebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM, yaitu tadi ya, dilihat contohnya ya. 4, menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di lingkungan sekitarnya. Jadi kira-kira demikian. Semoga ini bisa nanti didiskusikan dengan baik. Hasilnya nanti akan dipresentasikan di pertemuan kita berikutnya. Oke, demikian ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Kalau tidak mengerti nanti bisa ditanya lagi ulang. Oke, sekarang penutup. Ini dia motivasi yang terbaik. Di balik seorang yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Yeay. Ayo, siapa yang mantannya menyesal? Itu kalau kau sukses ya, jadi belajar dengan baik supaya kau sukses. Oke. Oke, terima kasih banyak. Demikian tentang materi HAM ini. Harapan Ibu Guru, anak-anak dapat mengerti dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Dan kalau selesai nanti diskusi, kita untuk pertemuan berikutnya, kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya ya. Dimohon kita semua aktif untuk belajar walaupun dengan caranya seperti ini. Harapan Ibu Guru, diulang-ulang, bisa dibuka videonya ulang-ulang supaya lebih gampang mengerti. Oke, jadi demikian. Kita bertemu selanjutnya di video selanjutnya dan mohon dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga
boleh menjawabnya dengan baik. Kalau ada yang tidak tahu boleh di WA Bu Guru. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. God bless you. God. Thank you very much.